Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan nama saya Riza Pelendra dengan NIM 2248 20 12 17. Kelas D 6 Farmasi. Untuk tugas nutrasetikal. Definisi nutrasetikal. Nutrasetikal jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan, disebut juga dengan functional food. Nutrasetikal ditemukan pada tahun 1980. Diperkenalkan pertama kali oleh Stephen Biflis, MD. Penelitian ratusan senyawa memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia. Nutrasetikal di era post-genomik. Genomikal fungsional sangat membantu dalam penelitian nutrasetikal dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan sehingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutrasetikal dalam tubuh. 1. Variabilitas dosis yang dikonsumsi, jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain. Interaksi antar reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nutrasetikal. Makanan mengandung banyak zat yang mengikat reseptor dan secara fungsional mengubah reseptor dan mendorong terjadinya respon biologis. Fitokimia. Bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna mengandung kromofor terang karena sayuran berwarna hijau gelap mengandung banyak klorofil, senyawa antioksidan. Fitokimia karotoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah seperti tomat. Sekitar separuh dari 50 karotoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Karotenoid juga tidak larut dari air dan mudah terserap ke dalam minyak. Contoh karoten yang banyak ditemukan adalah beta-karoten dan alfa-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol. Likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari beta-karoten. 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-tocopherol. Contohnya, tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk, bali, dan paprika merah. Lutein, zeatin, dan astaxanthin. Lutein adalah xanthofil dan salah satu dari karotenoid di dalam sayur yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeatin adalah suatu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, kerusakan kulit akibat sinar UV. Kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah jenis bahan pangan dan atau makanan, kondisi lingkungan. Tanda-tanda kerusakan, perubahan tekstur keras, lunak, di kentang wortel, ubi jalar, tekstur lunak keras, tepung. Perubahan rasa, rasanya menyimpang seperti sirup asam, minyak goreng tengik. Perubahan aroma menyimpang, telur, ikan, dan daging yang membusuk. Klasifikasi bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakan, yaitu bahan pangan mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging. Bahan pangan agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayur. Bahan pangan tidak mudah rusak seperti kacang-kacang, sereal. Penyebab bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat, suhu dan udara, waktu penyimpanan.
Jenis kerusakan tertera di tabel yang saya buat, itu kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, dan kerusakan biologis. Penyebabnya aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau ragi. Tekanan fisik atau gaya luar seperti benturan gesekan atau goresan melibatkan perubahan bentuk, struktur, atau sifat fisik. Suatu benda seperti sobek, pecah, dan perubahan warna akibat lingkungan. Aktivitas makhluk seperti serangga, tikus, atau organisme lain. Kalau contohnya buah-buah yang busuk, buah apel memar akibat benturan saat translasi, daun pisang robek akibat penanganan yang kasar, ikan yang rusak karena invasi lalat. Mencegah kerusakan bahan pangan. 1. Pengaweten suhu tinggi. Menggunakan panas yang membunuh mikroorganisme penyebab pembusukan. Metodenya pasteurisasi, pemanasan pada suhu 60-80 untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme. Contohnya parasit. Sterilisasi, pemanasan di atas 10 derajat Celcius untuk membunuh semua mikroorganisme. Contohnya makan kaleng. Pemasakan atau pendidikan digunakan untuk makanan siap saji. 2. Pengaweten kimia. Menambahkan bahan kimia tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Penambahan pengawet alami dan atau buatan seperti garam dan gula, cuka untuk acar. Bahan kimia pengawet seperti natrium benzoat, kalium sorbat. 3. Pengeringan. Mengurangi kadar air dalam bahan pangan mikroorganisme tidak bisa berkembang. Metodenya pengeringan alami, pengeringan buatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.